kesempatan kali ini semoga dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya. Oke, teman-teman semuanya, di kali ini kita akan sedikit membahas mengenai UV-Kawan ya. Jadi yang ada di link yang saya berikan itu bentuknya yang seperti ini ya teman-teman ya. Meskipun kemarin kita nge-reviewnya yang seperti ini. Jadi ini yang pertama kita review, yang kedua saya review sudah yang UV-Kawan ya. Yang pertama kita review itu yang UV-K1 8. Jadi UV-K1, UV-K1 tapi yang 8 ini ya. Kalau yang ini UV-K1 aja, nggak ada embel-embel 8-nya. Jadi seperti itu yang ada di online yang seperti ini ya teman-teman. Kalau di online ada juga yang seperti ini tapi mahal banget ya. Padahal kalau dilihat dari ininya sama aja ya. Oke teman-teman, jadi pasti banyak teman-teman yang bertanya apakah ini bisa di update firmware ya, karena di luar sana, di luar negeri sana YouTube-nya itu yang di upgrade yang tipe seperti ini semua ya, yang UV-Kawan 8 ya. Jadi teman-teman pasti ragu apakah ini bisa apa enggak ya. Jadi jawabannya adalah bisa teman-teman ya. Jadi jawabannya bisa. Sangat bisa sekali kita update sama persis dengan UV-K1 8. Jadi UV-K1 8 itu sama persis bisa kita terapkan di UV-K1 saja ya. Nggak ada masalah. Dan tentunya sebenarnya UV-K1 ini malah lebih ringan sebenarnya ya, kalau dibandingkan yang ini ya. Ini lebih berat ya. Tapi memang tampilannya secara visual UV-K 18 ini lebih keren ya, karena ini dilapisi oleh aluminium depannya. Jadi kalau kita tinggalin gitu malam semalaman ini dingin ya untuk bodinya. Kalau ini ya karena ini plastik semua ya, dia seperti ini aja tapi ringan teman-teman. Nah, cuman ya kelemahannya itu kalau yang UV-Kawan saja itu PTT-nya masih karet, sementara ini yang ini sudah memang harganya aja udah mahal, jadi ini PTT-nya udah plastik dan warna biru gitu. Oke. Kita sebelum kita melakukan upgrade, apa saja yang kita siapkan? Kita siapkan adalah kabel data Type-C. Jadi tidak lagi kita menggunakan seperti biasa pakai kabel data Bofeng yang untuk apa namanya mikrofon dan speaker ya. Iya betul, mikrofon dan speaker. Tapi kita sudah menggunakan kabel Type-C tapi yang data teman-teman ya. Jadi Type-C bisa untuk ngecas, bisa untuk data. Kan ada Type-C yang hanya untuk ngecas saja, nggak bisa untuk anu data ya. Tapi kita cari yang Type-C yang bisa untuk ngecas, bisa juga untuk data ya. Nah, kalau teman-teman misalnya kabelnya udah nggak ada, ini saya nanti akan saya taruh di link video saya ini. Kalau Anda butuh kabel data, ini ada merek Eshager. Ini cukup bagus ya, ini bisa 7 ampere, artinya wattnya bisa besar ya, untuk fast charging oke banget, sekaligus untuk data teman-teman. Jadi nanti tak kasih linknya, murah kok, nggak mahal kabelnya ya, sehingga Anda bisa langsung pakai. Dan ini awet banget ya, kabelnya awet banget. Oke, yang kedua kita siapkan komputer kita ya, karena jelasnya kita nanti akan terhubung ke internet untuk melakukan upgrade ya. Ya seperti itu teman-teman. Jadi nggak perlu install ya, nggak perlu install. Yang penting linknya nanti Anda buka. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi video, sehingga Anda tinggal buka linknya untuk bisa langsung mencoba mengupgrade ya teman-teman untuk UV-K1-nya ya. Dan tentunya ini juga saya dapat linknya dari teman kita yang ada di luar ya, teman amatir juga, Oscar Mike Zero Eco Tango ya. Itu dari situ kita dapatnya. Saya coba cek, beliau ini sangat aktif sekali ya, Oscar Mike Zero Oscar Tango. Jadi ya udah, kita perhatikan aja beliau kalau udah masukin ke situ pasti ada yang dia upgrade ya. Dan saat ini dia udah bisa ngupgrade lagi ya teman-teman. Ini bisa jadi seperti yang pernah saya upgrade yang UV-K1 UV-K5 8 ya, UV-K5 8, UV-K5 8 ya. UV-K5 8 itu bisa di upgrade menjadi
apa namanya HF ya, bisa receive HF. Ini juga bisa jadi SIS, pakai SIS 253 berapa gitu, lupa saya. Ini bisa di-upgrade juga sama persis, cuman saya nggak tahu untuk layout PCB-nya seperti apa di dalam. Karena yang jelas kalau dibandingkan dengan yang UVK5 itu kan dia lebih kecil ya teman-teman, lebih rapat lagi, dan itu mesti nyoldernya juga harus lebih hati-hati karena ini sudah sangat kecil ya teman-teman, sehingga kita kalau masukin modul ke dalam ya itu tadi harus hati-hati. Oke, kita nggak usah bahas itu karena nggak usah susah-susah, sekarang udah banyak barang murah yang bisa untuk nge-receive HF ya, seperti kita pakai kemarin Ratel gitu. Oke, sebelum kita langsung mengadakan bagaimana proses upgrade, dan nanti saya juga akan memperlihatkan Anda ini sudah di-upgrade sehingga kita bisa lihat tampilannya seperti apa yang didapat dari kalau kita nge-upgrade UVK1 ini atau UVK1 ini, UVK1 ya. Apa yang kita dapat setelah kita upgrade ya teman-teman. Tentunya pasti banyak ya daripada standarnya. Standarnya kan hanya dual band, ini nanti bisa di-upgrade teman-teman. Oke, sebelum kita upgrade kita seruput dulu seperti biasa. Bismillah. Oke, jadi sekali lagi yang ada di pasaran ini, yang ada di sini ya. Kalau di luar negeri banyak yang ini teman-teman. Ini banyak. Yang ada di sini yang ini. Karena ini yang lebih murah. Jadi nggak masalah. Jadi yang sana bisa, yang ini bisa. Nah ini kita praktekkan yang ini teman-teman. Jadi supaya teman-teman jangan khawatir lagi beli yang UVK1 atau UVK1 itu nggak ada masalah. Oke, langsung aja kita balik kameranya, langsung kita praktekin untuk bisa kita upgrade firmware di UVK1. Oke teman-teman, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kita bisa mengupgrade UVK1 ini, K1 ini atau UVK1 ini, kita tadi perlukan kabel data ya, kabel data atau kabel yang bisa untuk ngecas dan bisa untuk data ya. Ini saya pakai merek dari Esager ya, merek Esager ini. Kemudian ini kapasitasnya bisa sampai nggak fokus ya teman-teman, sampai 7 ampere ya, bisa sampai 7 ampere teman-teman. Nah itu dari, dan ini juga saya pilih yang L ya seperti ini, sehingga sangat memudahkan kita, tidak mempersulit. Kalau yang lurus kan kadang-kadang sulit ya, bukan sulit sih, kadang-kadang ngecas itu agak ribet ya, takutnya kalau diberdiriin nanti dia ketekuk patah ya. Oke, nanti di link video ini akan saya tampilkan untuk kabel data dari Esager ini ya, sehingga Anda bisa pakai kabel ini, nggak perlu ganti-ganti lagi, cukup satu kabel ini bisa Anda pakai kemana-mana, dan ringkes ya, tebel ya, tuh selentur. Oke, yang kedua kita butuhkan laptop seperti tadi saya bilang ya, laptop untuk kita bisa mengupgrade-nya. Nah ini dia untuk UVK1 yang ada di depan kita. Ini yang ada di pasaran teman-teman, yang ada di Indonesia seperti ini bentuknya. Kalau yang pertama kita nge-review yang ini ya, karena ini yang saya pertama dapatkan ini dari Om Rifki ini ya, dari Om Rifki, sehingga kita review aja. Ternyata ini UVK 18 ya, dan ini kita coba cari yang ada di sini, ternyata yang ini UVK1 atau UVK1 saja ya, UVK1 hanya UVK1 yang ada di pasaran ya. Karena kalau yang sana itu nanti harganya jadi lebih mahal kalau dijual ya. Tapi sebenarnya kalau ya bisa saja kalau yang ambil yang datangin banyak ya mungkin bisa jadi murah gitu ya. Tapi nggak ada masalah teman-teman. Jadi artinya Anda jangan khawatir kalau Anda beli yang UVK1 itu nggak ada masalah, itu bisa di upgrade. Nah
Jadi memang PTT-nya masih karet ya seperti ini, tapi nggak masalah juga. Nyatanya yang UVK 5 itu sampai sekarang juga awet ya. Oke, ini saya hidupin ya. Ini sudah kita upgrade firmware-nya, tapi nggak ada masalah. Nanti kita akan tes caranya ya. Buat teman-teman saya kasih tahu caranya untuk upgrade. Jadi ini sudah kita upgrade. Nah, menggunakan ini ya, Foxtrot 4 Hotel Whiskey November versi 43 ya. Nah, di sini karena sudah versinya itu kita sudah bisa, nah, kita sudah bisa upgrade ya, mendengarkan frekuensi 800. Aslinya kan nggak bisa tuh teman-teman. Sekarang kita udah bisa ya, seperti itu. Nah, apa saja yang kita dapatkan dari UVK 1 ini atau UVK 1 ini setelah kita upgrade? Di sini menunya ya lumayan banyak ya teman-teman ya. Menunya lumayan banyak, dan kalau di UVK 1 ini kita bisa atur juga power ya teman-teman ya. Powernya itu bisa sampai ini low 1, low 2, low 3, low 4, kemudian low 5, middle, high teman-teman. Jadi pengaturannya itu, pengaturan powernya kalau yang sebelum di upgrade itu hanya low, mid, high. Kalau ini high, middle, low-nya sampai 5 teman-teman. Jadi bisa kita atur, kita mau pakai low berapa. Nah, sampai paling kecil ini low 1. Jadi kalau Anda mungkin mau samakan dengan LoRa, ya ini Anda bisa jadikan low 1 itu 20 miliwatt teman-teman. Jadi tinggal ngatur aja mau pakai low berapa ya. Itu seperti itu. Oke. Itu seperti itu teman-teman, yang ada fasilitas yang terlihat jelas ya untuk di upgradean firmware-nya. Itu yang terlihat. Kemudian untuk nama itu juga bisa dikasih nama di sini dari manual dari HT-nya. Juga bisa pakai chip nantinya, tapi nanti caranya saya kasih tahu ya untuk pakai chip. Nah, ini sudah saya pakai chip. Kalau yang ini, yang PA ini kemarin kan kita coba pakai langsung manual ya, dan dia tidak terhapus teman-teman. Kita upgrade firmware itu masih ada karena kita tambahkan memorinya menggunakan chip. Kemudian di sini juga kita bisa atur untuk tombol-tombolnya. Jadi F1 yang ini, F2 yang ini. Jadi F1 kalau kita tekan sekali cepat itu dia monitor. Kalau F2 kita tekan lama, ini lama ya saya tekan, itu saya setting ke mode. Jadi setting ke mode itu untuk FM, AM, dan upper sideband USB. LSB ya belum bisa teman-teman, karena kalau LSB kita harus pakai modul ya, untuk modul untuk kita tambahin di dalamnya ya, sehingga baru bisa kita pakai LSB-nya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kemudian F2 short itu kalau tekan sekali ini cepat, itu lampunya hidup ya, lampu di atas. Kemudian saya tambahkan F2 long, itu ketekan lama itu FM radio. Sebelumnya non ya, nggak ada. Jadi kita atur sendiri teman-teman. Jadi caranya seperti ini, kita tekan menu aja, nanti kita akan pilih di situ kita mau pakai apa ya untuk ininya ya. Saya untuk itu saya pakai radio aja. Saya gunakan radio. Nah, memory long, jadi ini ditekan lama. Jadi nggak bisa cepat. Kalau cepat itu masuk ke menu memori, tapi kalau tekan lama kita akan bisa mau nambahkan apa di menu sini ya. M long. Jadi ini menu ya singkatannya. Kemudian keylog saya off saja. TX out itu kalau kita lebih dari 1 menit dia langsung keluar. Nggak TX lagi gitu ya. Nah, ini baterai saving kita 1:4, jadi lebih irit, paling irit. Baterai text ini kita persen, jadi bisa tahu berapa persennya. Voltase juga boleh, karena di sini pilihannya ada voltase juga, ada persen. Kita pakai persen aja. Kemudian mic, ini mic gain ini sudah paling full 15,1 dB. Mic barnya on. Channel display kita pakai name. Channel display ini bisa macam-macam teman-teman. Kamu pakai name bisa, name dan frekuensi bisa. Kemudian frekuensi saja juga bisa, channel number juga bisa. Kita pakai name saja. Phone message itu di depan tadi. Kalau all itu ada versionnya sama beep ya. Nah, sound ya.
Juga nanti bisa picture atau apapun itu. Kalau picture-nya mini Kong gitu keluarnya ya. Kemudian backlight time 30 detik. Backlight minimal ini kalau lepas dari backlight time tadi dia akan langsung gelap ya. 0 itu gelap. Kemudian backlight maksimal ini ya seperti ini teman-teman. Kita buat bisa jadi 10, bisa jadi 7. Karena saya cek di kamera lebih bagus 7 ya 7 saja karena supaya Anda bisa lihat ya teman-teman. Backlight TX RX juga ini untuk RX ya seperti itu. Oke, saya kira untuk menunya tidak terlalu banyak ya. Tapi di sini sudah ada sistem informasinya. Itu menggunakan Vimer dari Foxtrot 4 Hotel Whiskey November versi 43 Fusion ya. Oke teman-teman ya, itu yang bisa kita dapatkan dari upgrade Vimer. Tapi jangan salah, kita juga bisa ini. Jadi di sini kalau biasanya kita membosankan megang HT, ya bisa dengar radio, bisa dengerin suara. Ini juga sudah bisa airband, sangat bersih airbandnya ya teman-teman ya. Jadi airbandnya ini nggak seperti kalau kita pakai UVK5 ya. UVK5 itu masih sedikit kersek-kersek ataupun kasar ya. Ini nggak halus teman-teman. Dan suara airbandnya bagus ya. Nah, sekarang kita akan coba juga untuk fitur yang ada di sini. Setelah kita upgrade firmware, kita dapatkan apa? Kita dapatkan ini teman-teman. Nah, kita bisa main game. Jadi function angka 7 ya. Nah, ini bisa geser-geser pakai cursor yang di ini ya, kiri kanan, tanda panah kiri kanan. Ini bisa kita mainkan gamenya. Nah, seperti itu teman-teman. Luar biasa ya. Jadi jarang-jarang kan HT bisa untuk main game seperti ini ya. Ini Quansheng bisa menyediakannya untuk main game, tentunya dari teman-teman yang ada di amatir yang bisa mengubah apa namanya Vimer yang ada di sini teman-teman ya, sehingga bisa untuk main game. Nah, kita exit aja keluar ya. Nah, kemudian samping game apa lagi kita dapat? Itu ada namanya Spectrum. Nah, ini saya pasang Spectrum ya seperti itu. Nah, di sini Spectrum itu ada berapa lebarnya ya? Lebarnya itu pakai ini ya, F, kemudian angka 4 itu akan menunjukkan lebarnya, nanti akan bisa naik turun-turun. Dia bisa di tengah atau di pinggir atau di kanan. Nah, kemudian juga nanti ada ini ya untuk berapa kilo bandwidthnya ya. Jadi lebarnya itu kita mau pakai jarak berapa kilo, 10 kilo, 100 kilo atau 5 kilo. Jadi 5 kilo lebih sempit lagi, lebih lebar lagi ya. Jadi hanya sedikit frekuensinya ya. Tapi kalau bisa 100 kilo jadi jaraknya bisa lebih panjang lagi ya. Jadi dari sini ke sininya panjang ya. Nah, di sini juga modulasi, kita mau pakai FM berapa wide atau narrow ya. Di sini ada tunjukkan. Itu nanti pakai yang ini 3. Nah, untuk naik turunin square itu tanda bintang sama tanda pagar. Karena ini garisnya masih di atas, kita nggak bisa dengar suara. Kita turunin teman-teman ya. Kita turunin pakai tanda pagar. Sehingga kita bisa dengerin untuk suara yang ada di spektrumnya. Nah, seperti itu. Jadi dia akan menunjukkan frekuensi mana yang sedang memancar dan dia akan bergeser ya. Kalau misalnya di sini nanti dia pindah gitu ya. Nah, seperti itu. Dia pindah. Nah, ini kebetulan yang mancar sekarang ada yang digital. Jadi digital ya seperti ini suaranya. Oke teman-teman. Jadi itu yang bisa kita dapat untuk upgrade sementara ya. Mungkin nanti selanjutnya Vimer selanjutnya mungkin fasilitasnya lebih banyak lagi. Jadi nggak ada masalah teman-teman. Nah, kemudian bagaimana RX-nya?
Kalau ereknya sih saya lihat ada cuman sedikit sekali peningkatannya, jadi nggak terlalu kelihatan antara kalau kita upgrade apa enggak. Tapi yang jelas kita udah bisa dapat frekuensi seperti ini teman-teman ya. Frekuensinya yang kita dapat adalah ini. Ntar saya akan coba. Nah, itu ada sampai 1300 MHz ya. Paling bawah itu dia di 18 teman-teman ya. Ini paling bawah dia ada di 18 MHz ya. Nah, seperti itu di 18 MHz. Jadi kita bisa mendengarkan kalau misalnya ada frekuensi CB yang sedang memancar, itu kita bisa dengar di sini ya. Bukan itu, 27, tonton, sorry. Nah, ini. Jadi buat teman-teman semua bisa monitor ya, bisa monitor frekuensi CB di sini kalau ada yang memancar seperti itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kalau tiba-tiba Anda mau misalnya ya, ini saya cobakan ya, saya cobakan bentar. Nanti ada kasus ya, ada kasus teman-teman sudah upgrade. Jadi saya bahas terlebih dahulu ya, supaya nanti kok tiba-tiba kenapa seperti ini punya saya, kok FM radionya tidak peka gitu ya. Ini saya akan coba sedikit memberikan informasi ke Anda semua ya. Ini saya misalnya frekuensinya di atas gitu ya. Nah, contoh ini ya, ini aja. Saya masuk ke FM radio misalnya. Ini saya coba, dia akan kecil suaranya teman-teman. Tuh, nggak bisa ya. Wah, ini rusak radio, nggak bisa ngerisip. Gimana? Omedi kok nggak bisa ngerisip ya? Nah, caranya adalah seperti ini teman-teman. Ini kita keluar dulu ya, kita exit. Caranya adalah, ini kita rubah frekuensi yang ada di utama ini kita rubah ke frekuensi 2 meter band ya. Nah, ini kita coba. Sorry, ini pindah lagi di 200. Dia ya teman-teman, cukup kita ketikkan 144 kosongnya 3 kali, nanti yang di belakang akan ngikut ya. Kita naik ke atas. Ini saya akan rubah lagi. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini salam hormat dan tetap semangat. Oke, ini kebetulan lagi ada net ya. Oke, kita coba di 500 saja. Nah, udah ya teman. Tadi kan nggak jelas ya. Ini saya udah pindahin frekuensi utamanya ada di 2 meter band. Nanti kita dengarkan FM-nya tadi seperti apa. Nih, langsung jelas ya. Starmer dan Presiden RI Prabowo Subianto resmi meluncurkan kemitraan strategis Inggris-Indonesia yang baru. Peluncuran kemitraan yang lebih mendalam itu. Nah, jadi untuk suara dari radio ini itu enak teman-teman ya, ngebass, treble, bassnya itu enak banget, ya gandem. Jadi kalau Anda menggunakan UVK1 ini atau VK1 ini, itu suaranya udah enak sekali untuk FM radionya. Nggak perlu ganti speakernya, nggak perlu upgrade, semuanya udah oke. Itu teman-teman. Jadi kalau dapat kasus seperti itu, kasusnya, wah saya nggak bisa dengerin radio FM, ngosot semua, kasus seperti itu, Anda masuk ke VFO atau memori yang ada di layar ini harus 2 meter band teman-teman. Baru dia bisa ngerisip dengan sempurna untuk FM-nya. Pertama saya kira antenanya bermasalah, tapi ternyata tidak ya. Oke, kita akan segera melakukan upgrade fiber. Jadi teman-teman sudah penasaran dari tadi ya. Kita akan hidupkan dulu teman-teman komputernya. Kita hidupin sambil nunggu. Nah, ini harus dimatiin lampunya ya. Ya. Jadi sudah terlihat itu ya teman-teman ya. Kita akan segera mengupgrade sementara
Laptopnya masih pemanasan, jadi masih garis-garis teman-teman ya, maklum. Udah jadul. Jadi kita tunggu sampai ini ya. Nah, bagus ya, sebentar kita tunggu dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi pastikan untuk komputer Anda itu bisa membaca kabel data ini ya. Jadi ini kabel USB-nya nih kita pasang teman-teman. Jadi kita akan cari di mana kabel USB ini dia bisa terdeteksi oleh komputer kita ya. Di port berapa gitu ya. Portnya berapa itu nanti kita akan cek. Nah, ini sudah saya masukin teman-teman, sudah saya masukin untuk di komputernya. Kemudian ini radionya nggak perlu dimatiin ya, nggak perlu dimatikan. Kita masukin dulu ya ke sini seperti ini teman-teman ya. Nah itu udah kebaca ya. Kita lihat dia di COM berapa gitu ya, di COM berapa untuk kabelnya itu ya. Masuk ke sistem, kita masuk ke sistem, terus ntar ini layarnya tambah kacau ya. Oke. Kemudian kita cari device manager teman-teman ya. Kita cari device manager. Nah itu udah mulai jalan itunya. Layarnya udah mulai stabil. Kita kurangin dikit lampunya. Nah kita cari di sini komport ya, komport. Nah sini dia ada terbaca di COM 11 ya teman-teman, COM 11. Jadi nanti kalau kita menggunakan data itu nanti di COM 11. Oke, kita langsung aja masuk ke internet. Jadi ini saya alamatkan, nanti Anda tinggal buka YouTube aja, atau YouTube saya juga bisa. Kalau Anda tidak bisa bahasa Inggris, kita tidak mengerti bahasa Inggris, nanti saya kasih di link deskripsi saya untuk Anda bisa langsung cari ya linknya. Dan ini karena kelamaan mungkin kita akan coba untuk cari ya, ntar. Nah di sini saya masukin aja alamat YouTube dari teman kita yang dari luar, Oscar Mike Zero Ikutingo ya. Ini kita coba. Nah ini dia akan muncul video-video beliau. Nah kalau nggak salah yang terakhir itu dia ada buat, bentar ya. Oh, nggak ada di sini ya. Oke, saya langsung aja tulis UVK1, UVK1, Fimer di sini ya. Kita coba aja. Nah, langsung keluar seperti itu teman-teman. Kita masuk ke video ini. Jadi sebenarnya nggak perlu buka video ini. Ini saya hanya mau kasih tunjuk linknya, tapi nanti bisa di video saya juga ada, nanti saya tampilkan di deskripsi. Kita kopikan linknya ini. Kita copy link mana ya, bentar. Ini saya stop dulu video. Nah, ini kita copy link, kemudian kita tap di sini, kita paste di sini ya. Kita enter. Nanti kita akan dibawa ke GitHub ini ya. Ke dimana kita dapat softwarenya teman-teman. Nah ini kita turunin. Di sini ada Fusion Edition for UVK1, UVK1 ya, UVK1 atau UVK1.
Kemudian juga bisa untuk UV-K5. Nah, jadi tinggal Anda pilih teman-teman ya, mau pakai yang K1 apa K5. Nah, berarti mungkin kita juga bisa nyari firmware yang lain ya, kalau ada ya. Tapi kalau nggak ada ya ini aja. Nah, ini kita langsung klik aja teman-teman. Kita klik ini. Kita klik. Nanti dia akan keluar seperti itu. Nah, ini kebaca nggak? Kita redupin dikit apa terangin ya? Redupin ya. Nah, saya redupin dikit ya teman. Ya itu. Oke, di sini sudah ada untuk binnya ya. Binnya udah kebaca di sini. Tapi alangkah baiknya Anda perlu untuk membackup HT Anda. Caranya nanti membackup itu kita klik yang ini, dump ya, kalibrasi, dump kalibrasi, ini singkatannya. Nah, kemudian kita klik yang dump calibration data ya. Kita coba klik. Not requires Chrome Edge. Oh ya, betul. Sorry teman-teman. Jadi program ini berjalan bukan di Mozilla. Program ini berjalan di Chrome teman-teman. Jadi buat teman-teman paling tidak Anda harus buka Chrome atau ya Google Chrome ya. Google lah seperti itu ya. Yang paling aman sih Google Chrome lah. Langsung aja ya. Kita klik ini. Dia tampilannya beda kayak tadi ya. Tadi kan pakai Mozilla jadi nggak mau. Nah ini. Kalau saya klik ini dia akan bisa teman-teman tuh. Dia akan bisa terus dia akan membaca dan mendetek yang sementara di pair. Yang komportnya sudah di pair itu di sini di 11 ya. Kemudian kita connect. Setelah kita connect teman-teman itu langsung bisa kita download. Nah, kita download nanti kan akan tersimpan ya. Akan tersimpan di file download. Nah, kalau sudah di-download nanti akan tersimpan di file download. Itu di sini ada filenya calibration.dat ya tuh. Saya sudah simpan sih ini yang pertama yang sebelum saya upgrade itu dia di sini teman-teman calibration.dat. Jadi fungsinya untuk apa? Kalau untuk kembalikan kalau misalnya ada terjadi error atau apa ya. Oke, setelah itu sudah kita lakukan, kita bisa flash firmware. Tapi dengan satu cara, kita matikan dulu radionya. Kalau kita mau nge-flash ya, tadi kan kita ambil data dulu dari sini, jadi radio harus hidup. Tapi kalau kita mau nge-flash, ini kita matikan. Seperti biasa, kita tekan PTT, kita on kan. Sudah on ya, sudah standby. Sekarang kita mau flashing, kita mau upgrade firmware-nya, kita klik ini, flash. Kemudian pilih kabel data yang sudah terpair atau yang sudah koneksi di program ini. Ternyata di 10 ya, COM 10 tuh berubah lagi, tadi 11 ya. Menjadi 10, tapi nggak apa-apa karena dia udah otomatis baca, kita connect aja. Dia nanti akan jalan teman-teman tuh. Jangan tunggu aja sampai selesai, ini cepat kok. Nah, udah selesai. Sudah selesai dia langsung di sini baca welcome tadi, langsung hidup sendiri nih. Langsung hidup sendiri. Dia kebaca seperti itu. Nah, jadi sudah siap Anda gunakan teman-teman. Nah, kemudian ada lagi caranya untuk Anda bisa memprogram radio ini menggunakan chip. Caranya adalah gini, kita kembali dulu mundur. Kita masuk lagi ke link tadi ya. Kita turun ke bawah, geser ke bawah. Kita geser ke bawah. Terus kita baca judulnya chip support. Nah, dapat chip support. Kita ambil yang ini ya. Foxtrot 4 Hotel Whiskey November chip versi 43 Papa Yankee. Ini untuk kita bisa
menjalankan chipnya menggunakan ini. Nah, ini sini ada file-file binnya, ternyata di sini disimpan juga. Ini kalau kita mau simpan juga nggak masalah. Mungkin pada saat offline bisa kita lakukan. Oke teman-teman, ini kita klik aja, kita download. Nanti setelah kita download, itu ada di file download ya. Itu kan ada di file download kita. Nah, di sini saya sudah simpan. Nah, ini ada di sini ya, file download ini. Oke, setelah itu kita buka chip. Nah, untuk chipnya teman-teman, ini saya kasih tahu ya, chipnya itu nanti Anda bisa download yang lama ya, jangan yang baru. Kalau yang baru itu dia nggak bisa load modulnya, itu error teman-teman. Ini saya ambil versi yang 2025, itu tanggal 1 Oktober kalau nggak salah ini ya. Ya, atau 10 Januari, lupa saya ini. Ini pokoknya ini ya, dan 2025 saya ambil firmware-nya. Jadi ambil softwarenya chip ya. Kalau yang sekarang itu 2026 udah upgrade terbaru, dia nggak bisa teman-teman. Kita ambil yang chip-chip lama itu ya. Nah, caranya nanti gimana? Nah, caranya nanti seperti ini. Ini saya coba lagi ya, biar teman-teman paham. Kalau yang belum paham nanti bisa mencobanya. Jadi saya kasih tahu aja di sini. Kita misalnya kita mau cari chip ya. Kita klik aja. Nah, kita ke home-nya di sini. Nah, pada saat kita mau download itu, kita coba cari di sini yang versi lama ya. Sebentar, versi lamanya itu ambilnya di mana? Ntar teman-teman saya cariin dulu. Jadi dia punya punya data dari chip itu yang tersimpan, jadi data-data lama itu bisa kita cari. Kalau ini yang latest berarti yang baru ya, yang terbaru. Nah, kalau kita mau, jadi ini juga bisa bekerja di Linux, teman-teman, bisa bekerja di Linux. Ini kayaknya saya masuk ke isu ya. Nah, di sini di isu itu bisa kita lihat versinya ya, kalau nggak salah sih. Sebentar. Bukan isu teman-teman, sorry. Kita cari di, kalau ini repository ini dia untuk Linux ya, untuk Linux ini. Sebentar, kita coba. Nah, ini 2026 semua teman-teman ya. Kita coba all revision. Oke, saya lupa kemarin itu saya bisa dapat ya. Jadi pokoknya kita cari teman-teman ya. Saya lupa ya, rupanya saya cari itu kemarin adalah nah, kalau pusing-pusing ya gini aja. Sebentar. Kita ketik aja old chip version ya. Kita ketik aja old chip version. Kemudian dia masuk di download history. Kita coba aja di situ teman-teman. Nah, jadi caranya gitu aja ya teman-teman. Kita ketik old chip version, masuk ke Google tadi ya. Nah, ini kita mau pakai yang mana? Terserah Anda ya. Mau yang 2024 ternyata ada juga nih. Tuh. 2020. Ya, oke. Saya kemarin ambilnya yang 2025 yang ini ya. Tanggal 10 mana ya? Ya, pokoknya gitulah teman-teman ya. Kita misalnya ini 2023. Nah, ini misalnya chipnya. Kemudian di situ bisa kita
cari untuk chip yang kita mau download ya. Jadi chip yang lama. Ini ya. Ini teman-teman. Jadi nah, Anda bisa download. Setelah Anda klik tadi, Anda bisa download chipnya sesuai dengan yang udah Anda cari tadi di story ya. Oke teman, setelah kita sudah download, kita install. Sekarang kita jalanin chipnya. Sorry, ini kok control panel lagi. Kita jalankan chipnya teman-teman. Ini saya pakai Windows 11 ya. Kalau teman-teman Windowsnya lebih bawah, lebih bagus lagi ya. Nah, kalau Windows 11 itu dia itu tadi kadang-kadang ada ya support, ada enggak, tapi ini support kok ya, nggak ada masalah, santai aja. Nah, di sini kita masuk ke help ya, masuk ke help, kemudian ini kita klik developer mode-nya. Kalau belum diklik ini teman-teman. Biasanya kalau diklik dia akan tertulis seperti ini, restart ya. Kita klik gitu, langsung dia minta restart. Oke, kita restart aja. Kita restart, kita matikan dulu chipnya. Kemudian kita hidupin lagi. Nah, setelah kita hidupin, di sini apa yang harus kita lakukan? Ini kita coba download dulu Home Radio. Ketika di sini dia udah kebaca COM11 ya. Kemudian ini kan belum ada di sini teman-teman ya. Di sini belum ada, yang ada hanya UVK5, Oscar Sierra, Foxtrot Mike Whiskey ya, Exumer. Nah, supaya bisa kita masukkan yang Foxtrot for Hotel Whiskey November, kita keluar dulu nih ya, cancel aja. Kita masuk ke file, kemudian load modul. Modulnya sesuai dengan yang tadi kita download ya. Ini yes saja teman-teman, yes. Kemudian kita ambil modulnya yang ada kodenya titik Papa Yankee ya, ini. Kita klik 2 kali. Dia sudah masuk teman-teman modulnya. Kemudian kita klik radio, download Home Radio. Nah, ini nanti kita klik di sini, dia udah kebaca teman-teman. Nih, dia UVK5 Exumer Foxtrot for Hotel Whiskey November. Jadi kalau kita udah klik di sini, kita yes saja, kita oke, dia baca teman-teman yang ada di radio kita. Seperti itu, dia baca. Dan ya tinggal kita isi. Kita mau isi apa di sini, mau crossband, mau apa, itu bisa teman-teman. Kemudian kita simpan. Seperti itu. Oke, ini karena kita nggak rubah, nggak usah ya. Nah, seperti itu caranya teman-teman ya, untuk bisa mengisi frekuensi yang ada di radio ini, sehingga buat teman-teman semua, radio ini bisa berfungsi secara normal. Kita bisa masukin frekuensi apa saja di dalam radio ini, sehingga UVK1 ini atau UVK1 ini bisa berfungsi maksimal ya. Sekali lagi buat teman-teman ya, UVK1 ini worth it banget ya. Buat teman-teman yang mencari radio dengan fitur banyak, RX dari 18 sampai 1300, ini jawabannya. UVK1 ya. Jadi yang ada di Shopee maupun yang ada di Tokopedia yang model seperti ini teman-teman. Dan juga yang ya Tokopedia berarti di TikTok atau di Tokopedia langsung ya. Kalau di Shopee juga ada seperti ini teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman mudah-mudahan ini bermanfaat sehingga Anda bisa mulai mengupgrade firmware dari radio ini. Cukup menggunakan kabel Type-C di sini ya, terutama kabel data ya. Oke teman-teman, itu tadi bagaimana caranya kita mengupgrade firmware UVK1 ini atau UVK1 yang ada di depan saya ini, sehingga bisa maksimal teman-teman ya. Kita bisa monitor dari frekuensi 18 MHz sampai 1300. Dan sekali lagi, kalau ada kasus tadi nggak bisa menerima FM radio,
caranya seperti tadi saya kasih tahu teman-teman ya. Mungkin nanti ke depannya ada upgrade lagi dari teman-teman kita amatir yang ada di luar sana, karena mereka bisa ngupgrade-nya. Tapi mungkin juga teman-teman programmer yang ada di Indonesia sebenarnya ada ya teman-teman. Kita yang ada di Indonesia bisa ngupgrade ini ya mantap. Jadi bisa ada sedikit variasi untuk firmware dari Quansheng UVK1 ini ya teman-teman. Jadi sekali lagi kalau ditanya worth it apa enggak, Anda bisa lihat sendiri apa yang sudah dilakukan oleh firmware tadi. Yang bisa kita lihat ternyata powernya itu bisa dikecilin sampai kurang dari 20 mW teman-teman. Sama dengan mungkin frekuensi LoRa ya, seperti itu, sekitar kurang dari 20 mW. Bahkan kalau mau diturunin lagi mungkin dia bisa juga ya kalau kita setting teman-teman ya, kita setting. Jadi settingnya itu nanti bisa masuk di sini teman-teman. Kalau menu standarnya kan hanya sekitar 56 ya. Kalau 56 atau berapa ya? Kalau kita setting nanti bisa jadi 70. Jadi caranya adalah kalau kita mau setting menu yang lain itu kita tekan PTT dan tombol 1 di bawah PTT seperti ini bersamaan. Kemudian kita on kan. Oh sebentar salah. Sekali lagi. Nah, sampai dia bunyi seperti itu teman-teman. Dia itu nanti ada rilis tombol tadi kita rilis. Dia nanti akan masuk menunya menjadi 74 menu di sini. Ya, sebelumnya kalau biasanya itu hanya 56 kalau nggak salah ya, 56 menu. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya caranya untuk kita mau buka hidden menunya, PTT dan satu tombol shortcut di bawah, kita tekan bersamaan, kemudian kita on kan. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Panjang tapi ya itu tadi, kita harus mencoba ya. Kalau tidak kita coba, kita kapan bisanya ya teman-teman. Sekali lagi untuk link dari firmware-nya nanti akan saya tampilkan di deskripsi sehingga Anda bisa mencarinya. Sekian dari saya, semoga ini bermanfaat sekali lagi. Dan tentunya buat teman-teman yang mencari produk ini, ada di linknya di bawah. Dan di tag video ini di depan, bisa Anda langsung klik aja untuk bisa mendapatkan UVK1 atau UVK1 ini. Sekian dari saya, yang kecil itu ingin dari seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bantri. Bye.